yuqattiluna abna'akum wa yastahiyuna nisa'akum wa fi dzalikum yuqattiluna abna'akum wa yastahiyuna nisa'akum wa fi dzalikum dan ingatlah wahai Bani Israil ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan kaumnya yang menyiksa kamu dengan siksaan yang sangat berat, mereka membunuh anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang berat yang besar dari Tuhan. Dan ingatlah hai Bani Israil ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan kaumnya yang menyiksa kamu dengan siksaan yang berat dan membunuh anak laki-laki dan menghidupkan anak perempuan. Pada yang demikian itu adalah cobaan dari Tuhanmu yang besar. Cobaan yang besar dari Tuhan. Cobaan yang besar. Wa wa'adna Musa thalathina laylatan wa atmamnaha bi'ashrin fatamma wa wa'adna Musa thalathina laylatan wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqat
Dan kami telah menjanjikan kepada Musa memberikan Taurat 30 malam. Dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan tuannya 40 malam. Dan Musa berkata kepada saudara-saudaranya, yaitu Harun, gantikanlah aku dalam mimpi kaumku, pemimpin kaumku, dan perbaikilah dirimu dan kaummu, dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan kami janjikan pada Musa 30 memberi Taurat 30 malam, dan kami sempurnakan jumlahnya 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah waktu ditentukan. Hanya 40 malam. Ya, sempurnalah waktu yang ditentukan 40 malam. Dan Musa berkata kepada saudaranya Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah dirimu dan janganlah kamu perbaiki dirimu dan kaummu, dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Janganlah kamu mengikuti jalan-jalan orang yang berbuat kerusakan. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini unzur ilaika qala lan tarani walakin انظر إلى الجبل فإن استقر مقامك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني ولما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيدا walamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa qarra Musa sa'iqan. Walamma
ketika Musa datang untuk menemui dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan, dari Tuhan telah berfirman langsung kepadanya. Musa berkata, ya Tuanku, tampakkanlah darimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau. Allah berfirman, engkau tidak akan sanggup melihatku. Namun lihatlah ke gunung itu, jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku. Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya pada gunung itu. Gunung itu hancur, luluh, dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau. Aku adalah orang yang pertama-tama beriman. maka tatkala Musa bermunajat pada waktu yang telah kami tentukan, Tuhan berfirman padanya, Musa berkata, ya Tuanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau. Allah berfirman, engkau tidak akan sanggup melihatku. Namun lihatlah ke gunung itu. Maka lihatlah kepada gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya, maka dia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya engkau dapat melihat. akan dapat melihat. Maka tatkala Tuhannya menampakkan keagungannya pada gunung itu hancur, luluh, dan Musa pun pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau, dan aku adalah orang yang pertama menjadi orang beriman. Jadi apa yang diminta oleh kaumnya itu, kalau itu lihat telah Tuhan kepada kita, tidak bakal sanggup lihat aja gunung itu. Kalau gunung itu tetap pada tempatnya, berarti itu adalah satu kekuasaan, keagungan Allah. Tapi ketika dia melihat berikutnya gunung itu hancur, kamu saja pingsan. Nah, itulah kekuasaan. Qala ya Musa innistafaituka 'alal nasi birisalati wa bikalami faqul ma ataituka wa kun minas syakirin. Allah berfirman, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih kelebihan Memilihmu kelebihan dari manusia. memilihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku dan firmanku. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan
berikan kepadamu, dan hendaklah kau termasuk orang-orang yang bersyukur. Tuhan berfirman kepada Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkanmu engkau dari manusia yang lain pada masanya untuk membawa risalahku dan firman. Oleh sebab itu maka berpegang teguhlah engkau dan berpegang teguhlah kepada apa yang telah aku berikan kepadamu, dan hendaklah kamu engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Jadi Allah berfirman, ya, menyuruh Musa itu istiqomah dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya, itu berpegang teguh kepada Taurat yang diberikan Allah kepadanya, ya kan? Taurat atau Injil? Taurat ya. Suhuf ya. Quran ya. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in mau'izatan wa tafsilan likulli shay'in wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in mau'izatan wa tafsilan likulli shay'in fakhudha biquwwatin wa mara qaumaka yaqulu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin. Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada lauh atau Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka kami berfirman, berpegang teguhlah kepadanya dan suruhlah kaum berpegang kepadanya, dan sebaik-baiknya aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang asing. Dan kami tuliskan pada Lauh Mahfuz dari tiap-tiap sesuatu dapat menjadikan pelajaran, dan ya tuliskan pada Musa ya dalam Lauh Mahfuz dari segala sesuatu, ambillah pelajaran dan tafsila likulli syai', dan telah kami turunkan untuk Musa pada lau atau lau Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dari penjelasan untuk segala hal. Maka
kami berfirman, berpegang teguhlah kepadanya dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya dan sebaik-baiknya. Aku telah dan kami telah menuliskan di dalam kepadamu dalam negeri ya yang pertama dulu, dan kami telah tuliskan untuk Musa pada lau lalwa itu di dalam Taurat dari segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan segala. Maka maka kami berfirman berpegang teguhlah kepadanya dan dan suruhlah kaummu untuk kepadanya berpegang teguh kepadanya dan sebaik-baiknya. Dan aku akan memperlihatkan kepadamu orang-orang yang fasik. Dan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasik. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqqi wa in yaraw kulla akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyembunyikan diri di bumi tanpa alasan. Yang menyombong, orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Kalaupun mereka melihat setiap tanda kekuasaanku, mereka tetap tidak akan beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak akan menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Yang demikian adalah karena mereka mendustakan ayat kami dan mereka selalu lengah terhadapnya. Kami
akan perlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Dan jika dia melihat, jika melihat, walaupun mereka melihat tanda-tanda kekuasaanku, dia tidak akan beriman. Dan jika dia melihat jalan yang lurus, dan mereka tidak akan menempuhnya. Dan jika dia melihat jalan yang sesat, pasti dia akan melaluinya. Demikianlah sesungguhnya mereka itu adalah orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka adalah orang-orang yang lengah dan lalai. Yang lengah. Jadi bagaimanapun orang-orang yang sudah menyombongkan diri di muka bumi itu, walaupun diperlihatkan kekuasaan Allah, dia tidak akan beriman juga. Atau ada di sana petunjuk, dia tidak mengikuti petunjuk itu. Tetapi dia akan melihat kecenderungannya pada jalan yang merugikan diri sendiri. Itulah caranya. Jadi tidak bisa dipaksakan orang beriman. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا dan orang-orang yang mendustakan tanda-tanda kekuasaan kami dan mendustakan adanya pertemuan akhirat, sia-sialah amal mereka. Mereka diberi balasan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Jadi ayat itu artinya tanda. Jadi kalau orang lihat ayat Quran itu ada tanda. Dan orang yang mendustakan tanda-tanda kekuasaan kami, dan mereka akan bertemu di akhirat. Ya. Dan orang-orang yang mendustakan tanda-tanda kekuasaan kami, dan orang-orang yang mendustakan tanda-tanda kekuasaan kami dan mendustakan akhirat, maka adanya pertemuan akhirat, ada pertemuan akhirat, maka sia-sialah amalan mereka. Mereka diberi dan mereka memberikan balasan sesuai dengan apa yang dikerjakan. Jadi nanti orang-orang yang mendustakan kekuasaan Allah, kemudian mendustakan kampung akhirat, berarti dia hanya dunia saja, maka amalannya hapus dan dia sia-sia untuk melakukan dan mendapat balasan apa-apa dari apa yang dia lakukan. Walaupun dia membangun masjid, walaupun dia menghajikan orang semuanya, tapi kalau dia mendustakan ayat-ayat Allah, tetap aja dia akan mendapatkan balasan. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ
la yukallimuhum wa la yahdihim sabilan sabila alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabilan ittakhadhuhu wa kanu zalimin. Dan kaum Musa setelah kepergian Musa ke Gunung Sinai, mereka membuat patung anak sapi yang bertubuh dan dapat melenguh atau bersuara dari perhiasan emas. Apakah mereka itu mengetahui bahwa patung anak sapi itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak dapat pula menunjukkan jalan kepada mereka? Mereka menjadikannya sebagai sembahan. Mereka adalah orang-orang yang zalim. Sapi itu sama. Dan kaum Musa sesudah kepergian Musa ke Gunung Sinai, mereka membuat patung anak sapi, ya, bertubuh dan dapat melenguh dan bersuara dari perhiasan emas. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa patung anak sapi itu tidak dapat memberikan bicara dengan mereka tidak dapat pula memberikan petunjuk jalan yang lurus, dan itulah bukan jalan lurusnya, tidak pula dapat menunjukkan jalan kepada mereka. Tidak dapat pula menunjukkan jalan kepada mereka. Mereka menjadikannya sebagai sembahan mereka. Orang adalah orang-orang yang zalim. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Jadi ketika kekosongan pimpinan di kaum yang Musa itu, bagaimana nih kita nyembah apa nih? Kalau Musa udah nggak ada selama 40 hari di Gunung Sinai, ya kan? Maka adalah ide dari seorang yang ahli lukis, maka dilukisnya lah anak sapi sebagai Tuhannya. Dihadapkannya ke laut, ya kena angin bunyi maka itulah yang menjadi Tuhan. Itulah bisa diciptakan Tuhan sendiri. Itulah orang-orang yang zalim. Walamma suqiqa fi aydihim wa ra'au annahum qad dallu qalu la illam yarhamna minal khasirin.
Setelah mereka menyesali perbuatannya dan mengetahui bahwa telah sesat, mereka pun berkata, sesungguhnya di dekat Tuhan kami telah memberi rahmat kepada kami dan telah tidak mengampuni kami. Pastilah kami menjadi orang-orang yang dan setelah mereka menyesali perbuatannya dan mengetahui bahwa dia adalah orang-orang yang sesat, mereka pun berkata bahwa sesungguhnya jika Tuhan kami memberikan rahmat kepada kami dan mengampuni kami, pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi, zalim. Jadi dia sadar ya kan. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifan qala bi'sa ma min ba'di a'ajiltum amra rabbikum wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilaihi qala ibna umma innal qawma istad'afuni Ketika Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih, tapi dia berkata, alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan selama kepergianku. Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu? Musa pun melemparkan lauk
atau Taurat itu dan memegang kepada kepala saudari. Harun sambil menarik ke arahnya. Harun berkata, wahai anak, wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku. Sebab itu janganlah engkau menjadikan musuh-musuh menyoraki melihat kelemahanku, dan janganlah engkau jadikan aku sebagai orang-orang yang zalim. Dan tatkala Musa kembali kepada kaumnya, dia marah melihat kerusakan yang dilakukannya ketika bekerja. Dan apakah kamu akan melanggar apa yang disebutkan Tuanku? Apakah kamu akan melakukan dan ketika Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan ketika kembali kepada kaumnya, dia dapati dalam keadaan yang tersesat dan dia marah melihat kerusakan yang terjadi sudah terjadi. Ya, ketika dia tinggalkan. Dan jiltum amra itu, kamu akan mendahulukan daripada perintah Tuhan. Mendahulukannya nggak perlu. Mendahulukan perintah daripada Tuhan. Dan Musa melemparkan Taurat sambil memegang kepala saudaranya Harun. Yajurruhu ilaihi, ya kan, ulang lagi. Dan tatkala Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dia melihat, dan Musa memilih kembali ini ya 150. Dan ketika Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati, dia berkata, alangkah buruknya perbuatan yang telah kamu kerjakan selama aku bepergian. Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu? Apakah kamu akan mendahului janji Tuhanmu? Musa pun melemparkan
lau. Musa pun melemparkan Lau. lalu itu wahyu yang dibawanya Ya, itu Taurat yang dibawakan kan, dan memegang dan memegang kepala kepala saudaranya Harun Harun sambil menarik ke arahnya. sambil menarik ke arahnya. Ke arah Harun berkata, Ya, wahai anak ibuku, dia berkata, wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah. wahai ibuku, bahwa kaum ini telah menganggap lemahku dan hampir saja mereka membunuhku. hampir saja mereka membunuh. Sebab itu, Oleh sebab itu, janganlah engkau menjadikan musuh menjadikan musuh-musuh dan menyoraki dia melihat kelakuanku. Dan janganlah engkau jadikan aku kaum yang sebagai orang-orang yang zalim. Jadi selama ditinggalkan itu banyak nambah banyak lagi. Ya, itu yang menembak sapi tadi. Iya, karena si Harun nggak mainin. Si Harun nggak punya budaya. Dia udah dikendalikan oleh masyarakat Jain dalam zalim. Iya, yang dikendalikan oleh orang yang begitu. Qala rabbil firli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Dia Musa berdoa, ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku, dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau, dan Engkau adalah Maha Penyayang dari semua penyayang. Musa berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku, dan masukkanlah kami ke dalam rahmat-Mu, dan Engkau adalah Maha Penyayang dan penyayang dari semua yang berada. Kamu tidak dulu ya. Shadaqallahul Azim. 152. Si Harun itu tidak mampu mengendalikan ayatnya. Ya, dia masih bodoh. Musa aja baru dapat wahyu di Gunung Sinai. Gimana mengatasi permasalahan? Itulah kisah-kisah manusia zaman dahulu.